Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, makhluk biru akhirnya menunjukkan bentuk dia yang sebenarnya, yang ternyata dia adalah iblis dengan kekuatan God. Makhluk itu menanyakan gimana pendapat Vegeta soal bentuk dia yang sekarang, yang hal ini tentu membuat Vegeta sangat begitu kaget. Makhluk itu menceritakan kalau dia energi kegelapan yang sudah ada sejak semesta ini baru tercipta. Darinya semua ketakutan, mimpi buruk dan kejahatan lahir. Lebih gelap dari semua cahaya dan lebih tua dari semua cahaya, serta kejahatan yang kekal dan tidak dapat binasa. Simpelnya, makhluk tersebut merupakan raja besar dari semua iblis yang melampaui Dabura. Dan akhirnya, makhluk itu menyebutkan namanya sebagai Alazin, sang dewa dari semua iblis. Vegeta yang masih terkejut dengan fakta Alazin, sontak diserang menggunakan kekuatan kegelapannya. Vegeta yang panik melihat itu, segera menghindari semua serangan yang makhluk itu lancarkan. Namun ada satu energi hitam yang berhasil menembus tubuhnya. Yang hal ini sontak membuat Vegeta nggak bisa melakukan apapun lagi. Dia merasa sangat nggak berdaya, seketika kekuatannya pun melemah. Melihatnya membuat Alazin senang. Akhirnya dia berhasil menjatuhkan Vegeta juga. Dia meremehkan Vegeta yang kini memiliki semangat melemah dibanding pertama kali mereka bertarung. Dan sekarang dia tegaskan akan mengakhiri pertarungan mereka, lalu merebut kendali penuh atas tubuh Vegeta. Di situ Alazin mulai menyiksa Vegeta menggunakan energi hitam yang semakin buat Vegeta menjerit. Vegeta merasa sangat nggak berdaya dan terpaksa harus pasrah menerima semua kekalahan ini. Makhluk itu telah masuk ke dalam tubuhnya. Di luar, Vegeta akhirnya sadar dan merasa terjadi sesuatu pada tubuhnya. Layaknya seperti baby, makhluk itu sudah merasuk ke dalam semua tubuhnya, yang kemudian Vegeta meledakkan aura kinya sangat besar. Kekuatan energi hitam yang dibarengi dengan berubahnya dia menjadi Super Saiyan 4. Lalu terjadi ledakan yang sangat besar yang meluas di tempat itu. Dan akhirnya makhluk itu telah melakukan ritualnya untuk menguasai tubuh Vegeta. Sekarang makhluk itu telah sepenuhnya berhasil mengendalikan tubuh Vegeta. Dia merasa sangat senang, rencana yang dia buat sebelumnya akhirnya tercapai juga. Di tempat lain, Goku merasakan ledakan kekuatan besar yang Vegeta lakukan. Tapi Goku yang belum tahu apa yang sebenarnya terjadi masih menganggap kalau itu adalah Vegeta yang lagi latihan. Saat ini, keluarganya juga sedang mengadakan pesta makan, yang di situ Gohan penasaran apa yang lagi Goku lakuin. Goku menjelaskan kalau Vegeta pasti sudah melampaui batas kekuatannya seperti yang Vegeta lakuin bertahun-tahun yang lalu. Goku bangga, Vegeta telah naik level menjadi semakin kuat. Jadi Goku minta Gohan untuk segera merasakan aura ki yang Vegeta keluarkan juga. Setelah merasakannya, Gohan pun merasa senang dan memuji Vegeta sebagai orang yang sangat jenius dalam menjadi Super Saiyan. Sebelumnya, Gohan juga sempat merasakan aura ki Vegeta yang bertarung melawan makhluk itu. Tapi, Gohan berpikir kalau Vegeta pasti telah menang dan kini semakin kuat. Jadi, mereka bukanlah satu-satunya yang mengalami kemajuan dalam pelatihan, tapi Vegeta juga. Pan yang dari tadi diam menanyakan apakah Goku akan pergi menemui Vegeta nanti. Sebenarnya, Goku sangat ingin, tapi dia tahu sifat Vegeta yang ingin menunggu momen dramatis untuk menunjukkan kemampuannya. Harga dirinya selalu didahului dibandingkan mereka semua. Gohan juga ingin melakukan latihan lagi, namun dia harus kembali ke perusahaan kapsul setelah makan nanti. Di tempat makhluk itu sendiri, setelah mendapatkan tubuh Vegeta, dia merasa kalau ada sedikit perubahan pada Super Saiyan 4-nya. Dan ini sangat membuatnya senang karena dia melampaui kekuatan Vegeta sendiri. Dia suka tubuh barunya ini memiliki kekuatan besar yang membakar pembuluh darahnya seperti api. Jadi dengan kekuatan seperti ini, dia yakin gak akan ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Tapi tiba-tiba Alazin menyadari sesuatu. Dia menemukan ingatan Vegeta yang ternyata tidak lengkap. Vegeta masih menyembunyikan keberadaan teman-teman serta keluarganya. Meskipun tubuh, pikiran, dan jiwanya telah diambil, Vegeta tetap bisa melakukan semua ini pada makhluk itu. Hal ini sontak membuat makhluk itu sangat begitu kesal. Tapi, dia menemukan sebuah cara yang dapat mengetahui di mana keluarganya tinggal. Dengan kekuatan yang Alazin miliki sekarang, menantang dirinya sendiri adalah tindakan yang bodoh dari Vegeta. Di dunia ini, mungkin gak ada yang lebih kuat dibanding kekuatan yang dia miliki sekarang. Kalau dia sampai menemukan seseorang yang lebih kuat lagi,
maka tubuh Vegeta sudah nggak berguna lagi. Dan pada akhirnya, makhluk itu akan mencari tubuh baru. Wah, apakah makhluk itu akan mengincar tubuh Goku? Tapi kalau makhluk itu sampai mendapatkan Reiki atau saripati yang diperlukan dari makhluk hidup dalam jumlah yang pas, makhluk itu nggak membutuhkan wadah atau tubuh lagi. Simpelnya, dia akan menjadi God tanpa tubuh. Dengan Reiki dari tubuh Vegeta telah memberikannya dorongan yang sangat besar, termasuk tambahan dari orang-orang lain di dunia ini. Hal itu dia yakin tidak akan memakan waktu yang lama. Jumlah manusia sangat banyak, dia akan meluangkan waktu untuk bersenang-senang di bumi sambil menyerap Reiki semua orang sampai habis. Di depan makhluk itu ada iblis biru yang sebelumnya menjadi tubuh bagi Alazin. Dia nggak sangka kalau iblis biru itu masih hidup, karena katanya hanya sedikit orang saja yang bisa bertahan setelah menerima proses ekstra roh yang dia lakuin. Dan sekarang makhluk biru sudah nggak menjadi tujuan bagi Alazin karena tubuhnya sudah nggak berguna lagi. Alazin menyadari kalau tubuh Vegeta yang dia gunakan ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa besar. Jadi dia segera mengarahkan tangannya untuk mencoba seberapa kuat kekuatan yang tubuh ini miliki. Tanpa ragu, Alazin segera menembakkan Super Big Bang Attack yang melesat sangat cepat. Makhluk biru hanya bisa melongo, dirinya akan segera dilenyapkan iblis itu. Dalam sekejap, makhluk biru berhasil dihancurkan dengan ledakan yang super besar. Alazin nampak puas melihatnya. Setelah itu, Alazin berniat untuk pergi ke kota sebelumnya. Dia masih ingin bersenang-senang dengan tubuh barunya. Kota tersebut akan menjadi awal baginya untuk memulai kekacauan di planet bumi. Alazin segera terbang ke kota itu yang gak lama dia sampai. Dia melihat banyak penduduk kota dan anggap mereka semua nggak penting. Mereka akan segera dia lenyapkan dalam sekejap mata. Dan yakin alam semesta gak mungkin meneteskan air mata untuk para manusia. Seharusnya para manusia merasa sangat terhormat bisa ikut dalam tujuan akhirnya. Akhir hidup manusia akan mengembalikan kejayaan makhluk itu yang dulu sempat sirna. Melalui pengorbanan mereka, makhluk itu akan mendapatkan Reiki yang banyak untuk menjadi dewa kejahatan yang sesungguhnya. Membunuh banyak orang sekarang memang baginya sangat menyenangkan, tapi ada sedikit kebosanan karena akan ada banyak orang yang melarikan diri. Tapi dia punya suatu teknik. Makhluk itu yakin penambahan kekuatan dari Vegeta pasti akan memberinya lebih banyak akses ke sihirnya daripada sebelumnya. Kemudian Alazin segera mengarahkan kedua tangannya yang tiba-tiba semua warga kota terangkat ke udara. Rupanya dia menggunakan sihir. Alazin minta mereka untuk bersuka cita karena sekarang hidup mereka adalah miliknya. Hal itu langsung dirasakan oleh Goku yang lagi makan, begitu juga dengan Gohan. Mereka penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi. Goku mengungkapkan bahwa ratusan manusia telah lenyap dalam sekejap yang makin buatnya penasaran ulah siapa ini. Untuk Gohan, dia juga nggak tahu siapa yang melakukan hal sekeji itu. Goku memberitahu tempat banyak orang tewas sama dengan keberadaan Vegeta sebelumnya. Hal aneh ini semakin membuat Goku nggak henti-hentinya berpikir keras. Bahkan, Goku sudah nggak merasakan aura Ki Vegeta sekarang. Gohan mencoba merasakannya, dan benar aja, dia pun nggak bisa melacak aura Ki Vegeta lagi. Jadi, Goku segera menggunakan Sun Kanido untuk memeriksa apa yang sebenarnya sudah terjadi. Videl dan Gohan merasakan firasat yang buruk, di mana bumi mereka mungkin akan kembali dalam bahaya lagi. Dengan cepat, Goku kembali dan memberitahukan bahwa semua orang di kota timur telah tewas. Gohan penasaran bagaimana semua orang bisa tewas secara bersama-sama seperti itu. Goku sendiri pun nggak tahu. Dia juga nggak menemukan tubuh Vegeta dimanapun di dekat situ. Makanya, Goku mempunyai firasat buruk juga bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Vegeta. Gohan menanyakan apa yang bisa dia lakuin untuk Goku. Goku minta Gohan untuk segera bawa semua orang ke perusahaan kapsul dan tetap di sana sampai Gohan tahu situasi apa yang terjadi. Kalau sampai terjadi sesuatu, maka itu terserah pada Gohan dan Trunks untuk melindungi warga bumi. Di situ Gohan mengerti dengan semua itu. Kemudian, Goku mengganti pakaiannya dulu dengan pakaian bela dirinya. Goku mempercayakan sisanya pada Gohan dan juga yang lain. Bagaimanapun, dia dan Vegeta nggak mungkin tinggal di bumi selamanya. Suatu hari nanti, penerusnya lah yang harus mengambil alih melindungi bumi. Meski begitu, Goku juga cukup cemas kalau ada makhluk yang bisa mengalahkan Vegeta yang sekuat dirinya. J-Factor lain mungkin nggak bisa mengalahkan musuh itu. Di saat Goku berpikir,
Tiba-tiba Goku merasakan ki yang sangat besar. Jadi Goku segera menggunakan Sun Kanido untuk memeriksa siapa yang telah berbuat onar. Di tempat lain, Alazin kembali menewaskan banyak penduduk desa hingga semuanya nggak dia sisakan. Alazin baru tahu membunuh manusia satu persatu ternyata lebih menyenangkan dibanding membunuh sekaligus. Setelah itu, dia akan pergi ke tempat lainnya mencari para manusia yang masih hidup. Tiba-tiba Goku muncul di tempatnya. Baik Goku maupun Alazin terkejut melihat masing-masing mereka. Goku terkejut karena Vegeta masih hidup, sedangkan Alazin nggak tahu siapa Goku. Melihat ada korban di sana, Goku menanyakan apa yang udah Vegeta lakuin. Selain itu, Goku melihat perbedaan pada tubuh Vegeta serta mata yang berbeda. Dengan ketawa, Alazin menjelaskan kalau Vegeta sekarang sudah tidak ada lagi. Yang hal ini sontak membuat Goku sangat terkejut mendengarnya. Apa sebenarnya yang sudah terjadi pada Vegeta? Alazin berniat untuk melawan Goku. Dengan kekuatan sebesar ini, dia nggak akan biarin Goku pergi. Goku balik menanyakan siapa orang tersebut, yang langsung makhluk itu jawab kalau dia adalah Alazin. Namun Alazin merasa dia nggak memberitahukan namanya pada Goku. Dan Alazin sadar kalau Vegeta masih bisa sedikit mengendalikan tubuhnya untuk berkata yang tidak-tidak. Di sini Goku agak sedikit pintar dan tahu kalau Vegeta sekarang sedang dikendalikan menggunakan sebuah teknik genjutsu. Alazin membenarkan itu. Sekarang tubuh Vegeta telah menjadi miliknya dan Goku nggak akan bisa melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Goku menanyakan bagaimana Alazin bisa memusnahkan warga kota timur. Namun Alazin gak mau menjawab apapun. Dia malah menegaskan akan segera membunuh Goku dengan semua kekuatan yang dia miliki. Alazin segera berubah ke dalam bentuk Super Saiyan 4 dengan aura yang sangat gelap. Melihatnya sontak membuat Goku kaget. Dia merasakan perbedaan kekuatan yang besar dengan milik Vegeta. Bahkan cuma menggunakan tenaga dalam saja sudah membuat Goku sampai terhempas beberapa meter. Tubuhnya bahkan terseret di tanah dan merasa sangat nggak berdaya. Alazin meremehkan Goku yang berani padanya di saat dia memiliki kekuatan sebesar ini. Namun muka Alazin sontak berubah ketika melihat Goku ternyata masih hidup. Dia penasaran siapa Goku sebenarnya dan seberapa kuat kekuatannya itu. Goku meluncur sangat cepat yang berhasil menyundul Alazin sangat keras. Alazin sampai terpental melayang jauh dengan dahsyatnya sundulan Goku. Tubuhnya berakhir tergeletak di tanah. Alazin yang bangkit lagi baru merasakan kekuatan Goku yang ternyata kuat juga. Saat ini Goku telah menggunakan perubahan Super Saiyan 4 dan mengajak Alazin untuk melakukan pertarungan serius dengannya. Di rumah Bulma, Gohan segera menceritakan apa yang terjadi pada Trunks dan semua orang. Trunks penasaran apa sebenarnya yang lagi mereka hadapi. Apakah musuh kuat seperti sebelumnya? Gohan sendiri belum tahu apa yang terjadi. Mereka harus menunggu informasi dari Goku yang saat ini pergi. Kemudian Trunks juga teringat perkataan Bra beberapa jam yang lalu. Saat itu Bra atau Bula menceritakan soal kejadian ayahnya yang bertarung melawan iblis jahat. Jadi Trunks simpulkan kalau ini pasti ada hubungannya dengan semua itu. Tiba-tiba terjadi guncangan besar yang membuat semuanya penasaran apa yang telah terjadi. Gempa bumi terjadi sangat besar. Dan ini bukanlah gempa bumi biasa. Gohan menyadari ini bukanlah gempa bumi, melainkan dua kekuatan besar kini sedang bertarung satu sama lain. Dan saat ini Goku serta Alazin lagi melakukan pertarungan sengit dengan jual beli serangan mereka. Keduanya menggencarkan banyak serangan yang terus menggetarkan seluruh planet bumi. Goku menghindari tebasan yang dilakukan makhluk itu. Begitu juga makhluk itu yang berhasil menahan tendangan Goku. Makhluk itu segera mencengkram kaki Goku lalu menariknya dan membuangnya hingga tubuh Goku terbang melayang jauh. Goku segera menggunakan putaran di udara dan berhasil bertahan. Tapi nampak makhluk itu bergerak cepat ke tempat Goku berada. Goku yang panik berhasil menghindari boga mentah dengan usaha yang ekstra. Kemudian Goku membalikan kedudukan dengan menghajar wajahnya sangat keras sampai mukanya sengklek. Mendapatkan luka seperti itu sontak membuat Alazin nampak sangat begitu kesal. Jadi dia segera balik melancarkan tendangan Beckham yang menghantam wajah Goku. Di sini Goku langsung terhempas mundur, tapi untungnya bisa bertahan lagi. Goku dan Alazin menghentikan pertarungan mereka dulu untuk istirahat sebentar. Alazin nampak sangat senang, dia nggak pernah membayangkan
bahwa ada dua petarung dengan kekuatan gak terkendali akan berada di planet terpencil seperti ini, yaitu Goku dan Vegeta. Dia penasaran berapa banyak lagi kekuatan yang Goku miliki karena dia sangat berhasrat melawannya. Wah, apakah Alazin berniat merebut tubuh Goku juga? Goku mengatakan dia sudah mencapai batas kekuatannya. Goku tegaskan masih ada orang yang memiliki kekuatan hebat juga di planet ini. Meski pada dasarnya baik Goku maupun Vegeta adalah satu-satunya yang berada pada level seperti ini. Mendengar hal itu sontak membuat Alazin langsung senang. Dengan adanya orang lain yang memiliki kekuatan hebat, maka impiannya untuk menjadi Dewa Iblis akan segera tercapai. Banyak reiki yang bisa dia dapatkan. Lalu, apakah yang bakal dilakukan makhluk itu pada Goku? Dapatkah Goku mengalahkannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.